Iqbal mengajak kita ke puncak kontemplasi bahwa iman yang sejati bukanlah percaya tanpa berpikir, melainkan berpikir yang disertai kerendahan hati untuk percaya. Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Apa yang membuat sebuah agama tetap hidup? Apakah karena teks sucinya yang kekal, ataukah karena hati umatnya yang tetap berdenyut dalam pencarian yang tak pernah selesai? Bagi Muhammad Iqbal, Islam bukan agama yang statis. Ia adalah agama yang bergerak, bernafas, dan menanggapi zaman. Dan denyut jantung dari gerak itu adalah ijtihad, usaha kreatif dan spiritual manusia untuk memahami kehendak Tuhan dalam kondisi yang terus berubah. Dalam The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Iqbal menegaskan bahwa Islam adalah dinamika, bukan museum. Ia bukan hanya agama yang memberi hukum, tetapi juga memberi prinsip gerak. Prinsip ini adalah daya hidup dari seluruh kerangka syariat, kekuatan untuk menyesuaikan, beradaptasi, dan memberi makna baru bagi situasi baru. Iqbal menolak pandangan bahwa syariat adalah kumpulan hukum-hukum beku yang tidak boleh disentuh. Sebaliknya, ia melihat syariat sebagai struktur elastis, dibangun di atas prinsip-prinsip dasar, maqasid al-syar'ah, yang bisa diterapkan melalui ijtihad, pemikiran hukum dan etika yang responsif dan rasional. Baginya, jika umat Islam berhenti melakukan ijtihad, maka mereka tidak lagi beragama dalam pengertian yang hidup, tetapi hanya memelihara fosil dari masa lalu. Ijtihad bukan sekadar aktivitas hukum, ia adalah tindakan eksistensial, usaha manusia untuk menerjemahkan kehendak ilahi ke dalam dunia yang sedang berubah. Ijtihad dalam arti paling luas adalah ekspresi dari kebebasan yang terikat oleh tanggung jawab spiritual. Iqbal menyuarakan bahwa umat Islam harus merebut kembali kewajiban berpikir. Ia mengkritik keras dominasi taklid, praktik mengikuti pendapat ulama masa lalu secara buta, karena menurutnya taklid adalah pembekuan iman. Jika wahyu adalah cahaya, maka ijtihad adalah lensa yang menyesuaikan cahaya itu untuk kebutuhan hari ini. Sebagaimana akal diberi Tuhan sebagai amanah, maka menggunakan akal secara bertanggung jawab untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Tuhan adalah ibadah itu sendiri. Dalam dunia modern yang penuh tantangan baru, dari ekonomi, teknologi, hingga bioetika, umat Islam tak bisa hanya mengulang fatwa lama. Mereka harus menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis dalam cahaya wahyu. Iqbal mengajukan visi besar. Syariat bukan sistem hukum seperti dalam negara modern, tetapi kerangka etika yang lentur, yang intinya adalah menegakkan keadilan, menghormati martabat manusia, dan menciptakan masyarakat yang bertuhan. Ia menyebutkan bahwa syariat dalam sejarah awal Islam berkembang karena ijtihad para sahabat dan ulama, bukan karena doktrin yang turun langsung dari langit. Hal-hal seperti hukum waris, pernikahan, transaksi, bahkan politik, semuanya dibentuk melalui interaksi antara teks wahyu dan kenyataan sosial. Disinilah terlihat betapa ijtihad adalah sarana agar Islam tetap hidup di setiap zaman. Tanpa ijtihad, hukum Islam menjadi tak relevan. Dengan ijtihad, hukum Islam menjadi jalan untuk menghadirkan rahmat Tuhan kepada realitas yang baru. Namun Iqbal juga menyadari bahwa sejak beberapa abad terakhir, ijtihad telah dibungkam. Para ulama menyatakan pintunya tertutup. Hukum menjadi ritual hukum, bukan etika kemanusiaan. Fatwa menjadi pengulangan, bukan perenungan. Bagi Iqbal, penutupan ijtihad adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat asli Islam. Islam datang untuk membebaskan akal dan hati manusia dari otoritas buta,
tapi justru ditundukkan oleh otoritas yang baru. Akibatnya, umat Islam menjadi pasif, takut bertanya, dan hanya menjaga warisan tanpa menciptakan warisan baru. Iqbal menegaskan, penutupan ijtihad berarti kematian intelektual umat. Namun Iqbal bukan sekadar pengkritik, ia adalah pembangun jalan baru yang mengajak umat Islam untuk tidak lagi menyesali kejayaan masa lalu, tetapi menciptakan masa depan yang berakar pada prinsip ijtihad. Ijtihad menurut Iqbal adalah jembatan antara wahyu dan dunia modern. Bukan untuk sekadar menyesuaikan Islam dengan Barat, tapi untuk menawarkan nilai Islam ke dalam percakapan global tentang keadilan, hak asasi, teknologi, hak perempuan, lingkungan, hingga etika digital. Dengan ijtihad, umat Islam bisa merumuskan konsep-konsep baru yang tetap berakar pada tauhid, negara Islam yang demokratis, ekonomi Islam yang inklusif, pendidikan Islam yang kritis, dan budaya Islam yang kreatif. Iqbal menutup seruannya dengan harapan besar bahwa umat Islam akan berani berpikir kembali, bahwa mereka akan mendidik generasi baru mujtahid, bukan hanya dalam hukum, tapi juga dalam filsafat, sains, dan seni. Bahwa agama tidak hanya tinggal di kitab-kitab kuno, tapi hadir dalam keputusan politik, desain kota, program digital, dan cara kita mencintai bumi. Karena Islam adalah agama gerak, dan ijtihad adalah bukti bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk terus berjalan, bertanya, dan mencarinya dalam segala hal. Ijtihad bukan sekadar metode hukum. Ia adalah cara kita mencintai Tuhan dengan keberanian berpikir dan kerendahan hati untuk terus belajar. Dalam denyut ijtihad, syariat kembali bernapas. Dan ketika syariat bernapas, umat pun bangkit. Bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai cahaya yang membentuk masa depan. Di ambang dunia modern yang dipenuhi teknologi, relativisme, dan kehilangan makna, pertanyaan ini menggaung di seluruh penjuru jiwa manusia. Apakah agama masih mungkin? Apakah suara kenabian masih terdengar dalam lorong sunyi peradaban digital? Apakah Tuhan masih bisa ditemukan dalam dunia yang telah memindahkan pusatnya dari langit ke laboratorium, dari mihrab ke layar? Pertanyaan ini bukan hanya milik kaum agnostik, ia milik kita semua, para pencari. Dan disinilah Muhammad Iqbal mengangkat suaranya. Agama tidak hanya masih mungkin, ia diperlukan lebih dari sebelumnya, tapi bukan dalam bentuknya yang lama, beku, dan kering, melainkan dalam wujudnya yang hidup, bergairah, dan berpikir. Iqbal tidak pernah melihat agama sebagai dokumen historis. Ia adalah gerak batin, tindakan eksistensial, lompatan spiritual manusia menuju yang mutlak. Agama, dalam tafsir terdalamnya, bukan serangkaian dogma, melainkan pengalaman hidup, perjumpaan langsung antara ego manusia dan kehendak ilahi. Pertanyaan, apakah agama masih mungkin? Bagi Iqbal adalah pertanyaan, apakah manusia masih mungkin merasakan kekaguman? Masih mungkin merindukan keadilan transenden, masih mungkin mendengar bisikan nurani di tengah hiruk-pikuk algoritma dan kapitalisme. Jika jawabannya ya, maka agama masih mungkin. Dan bukan hanya mungkin, ia mendesak untuk dihidupkan kembali. Iqbal memahami bahwa dunia modern telah berhasil dalam banyak hal. Sains berkembang, teknologi mencipta keajaiban, manusia menjelajah bintang. Tapi ia juga melihat sisi gelap, terjadinya amputasi spiritual. Akal telah mendominasi, tapi kehilangan arah. Etika ditinggalkan demi efisiensi. Manusia menjadi mesin dari sistem yang ia ciptakan sendiri. Disinilah agama dalam bentuknya yang
terdalam dibutuhkan, bukan agama sebagai sistem politik atau agama sebagai instrumen kekuasaan, tapi agama sebagai panggilan eksistensial menuju makna, kasih, dan keutuhan. Namun, Iqbal menegaskan, agama semacam ini tidak bisa dibangkitkan dari kuburan masa lalu. Ia harus direkonstruksi, dihidupkan kembali dengan cara berpikir baru, dengan keberanian untuk memaknai kembali ayat-ayat wahyu dalam terang ilmu, filsafat, dan pengalaman kontemporer. Iqbal membayangkan sebuah agama yang berani berpikir, berani mencintai, dan berani berubah. Agama yang tidak takut pada filsafat, tidak alergi pada sains, dan tidak membenci perbedaan. Agama yang menemukan Tuhan bukan hanya di dalam teks, tetapi juga di dalam struktur atom, gerak sejarah, dan detak hati manusia yang merindukan kedamaian. Bagi Iqbal, agama masa depan adalah perpaduan antara wahyu dan keberanian intelek. Ia adalah kelanjutan dari kenabian, bukan dengan menambah nabi baru, tapi dengan menumbuhkan kesadaran kenabian dalam setiap individu. Keberanian untuk mendengar suara Tuhan dalam dirinya dan bertindak atas dasar cinta dan keadilan. Apakah agama masih mungkin? Ya, tapi bukan agama yang malas berpikir, bukan agama yang takut berbeda, bukan agama yang hanya ingin mengontrol. Agama hanya mungkin jika ia kembali menjadi percakapan antara Tuhan dan manusia. Jika wahyu kembali menjadi energi penciptaan, bukan alat penghakiman. Jika ijtihad kembali berdetak sebagai jantung syariat. Jika spiritualitas kembali hidup dalam keadilan sosial, bukan sekadar ritual privat. Agama hanya mungkin jika ia menyala kembali sebagai api yang menghangatkan dunia yang membeku. Iqbal mengajak kita ke puncak kontemplasi bahwa iman yang sejati bukanlah percaya tanpa berpikir, melainkan berpikir yang disertai kerendahan hati untuk percaya. Agama, jika hidup, akan menjadi daya pembebas, bukan penjara. Menjadi semangat untuk membangun dunia, bukan melarikan diri darinya. Menjadi kekuatan kreatif, bukan pelarian dari tanggung jawab moral. Maka, apakah agama masih mungkin? Selama manusia masih haus makna, selama jiwa masih menangis di malam sunyi, selama cinta belum mati, dan selama hati masih bertanya, maka agama akan selalu mungkin. Dan kita dipanggil bukan untuk menjaganya dalam museum, tetapi menghidupkannya. Kembali dengan pikiran, cinta, dan tindakan. Agar dunia kembali bernapas dalam cahaya langit dan manusia tak kehilangan arah dalam kecepatan zaman. Dalam senyap yang penuh tekanan zaman, di antara reruntuhan harapan dan kejayaan masa silam yang membeku menjadi mitos, Muhammad Iqbal berdiri bukan sebagai pemuja masa lalu, bukan pula sebagai penyesal masa kini, tetapi sebagai penyair kenabian yang membangunkan jiwa umat Islam dari tidur panjangnya. Seruan Iqbal adalah panggilan yang mengguncang akar, menggugah kesadaran, dan membakar semangat. Ia tidak datang membawa nostalgia, tapi membawa api. Api yang menyala di dada-dada yang pernah mengenal tauhid sebagai kekuatan pembebas, bukan sekadar kalimat liturgis. Epilog ini bukan penutup. Ia adalah lonceng kebangkitan. Wahai umat yang pernah membangun peradaban dengan tinta dan darah, yang pernah menaklukkan dunia bukan dengan pedang, melainkan dengan keadilan, ilmu, dan keindahan, kemana arah langkahmu kini? Itulah tanya Iqbal yang menyayat, namun penuh cinta. Ia tidak menghina umatnya, ia merindukan mereka. Ia melihat umat Islam sebagai tubuh yang megah tapi tertidur. Tubuh yang memiliki warisan spiritual yang agung, tapi kehilangan arah karena terperangkap antara trauma kolonial dan stagnasi internal. Bagi Iqbal, umat Islam bukanlah kaum terbelakang secara esensial. Mereka hanya lupa kepada ruh mereka sendiri.
Dan ruh itu hanya bisa dibangkitkan bukan dengan slogan, bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan revolusi batin dan intelektual. Iqbal tidak meminta umat Islam menguasai dunia. Ia meminta mereka menguasai diri mereka sendiri, karena musuh paling besar bukanlah Barat, bukan kapitalisme, bukan sains, bukan filsafat, tetapi keengganan untuk berpikir, rasa cukup dengan peniruan, dan ketakutan untuk merdeka dalam berpikir. Ia menyeru agar umat Islam mencintai Al-Quran sebagai sumber gerak dan penciptaan, bukan hanya dibaca sebagai jimat, menghidupkan kembali ijtihad sebagai napas hukum, bukan membatu dalam salinan fatwa masa lalu, memuliakan akal sebagai anugerah Tuhan, bukan sebagai musuh iman, menumbuhkan spiritualitas yang aktif, bukan yang melarikan diri dari dunia, menjadi pelopor dalam ilmu, seni, dan keadilan, bukan sekadar pengikut peradaban lain. Di pusat seluruh seruan Iqbal adalah konsep tauhid yang revolusioner, bukan sekadar keyakinan bahwa Tuhan itu satu, tapi keyakinan bahwa tidak ada otoritas absolut selain Tuhan. Ini adalah kebebasan tertinggi, karena hanya dengan pengakuan terhadap keesaan Tuhan, manusia dibebaskan dari segala bentuk penindasan. Politik, ekonomi, intelektual, dan spiritual. Tauhid menurut Iqbal adalah tenaga sejarah, ia bukan ide abstrak. Ia adalah motor perubahan yang mendorong manusia untuk mengalahkan rasa takut, menghapus kemalasan, dan menciptakan dunia yang lebih adil. Bangkitlah sebagai manusia bebas, kata Iqbal, yang berdiri di hadapan Tuhan, bukan sebagai hamba yang hina, tapi sebagai makhluk yang ditiupkan ruhnya, yang dipanggil untuk mencipta, memimpin, dan memberi cahaya. Seruan ini tidak berakhir di kertas, ia bergetar di hati mereka yang mendengar. Iqbal tidak ingin hanya dibaca, ia ingin dihidupkan. Ia memimpikan generasi baru muslimin yang menyatukan kedalaman spiritual dengan ketajaman rasional, yang menghidupkan fiqh dengan roh keadilan dan kemanusiaan, yang tidak takut menjadi modern, tapi tetap merdeka dalam iman dan budaya, yang berbicara dalam bahasa zaman, tapi hatinya bersandar pada yang abadi. Dan yang terutama, generasi yang berani bermimpi besar untuk dunia, bukan hanya untuk umatnya sendiri. Seruan Iqbal bukanlah untuk satu bangsa, satu negara, atau satu aliran. Ia adalah seruan kepada seluruh hati yang masih haus akan makna, kebenaran, dan keindahan. Jika kita masih merasa resah di tengah kemajuan yang hampa, jika kita masih menangis dalam sujud yang sepi, jika kita masih bertanya, adakah arah bagi kita? Maka Iqbal menjawab, ya ada. Tapi hanya jika kita bersedia memulai perjalanan itu. Perjalanan menyatukan wahyu dan akal, iman dan aksi, spiritualitas dan pembebasan. Dan jika kita bertanya, dari mana harus dimulai? Iqbal menjawab, dalam dirimu sendiri. Don't forget to comment, like, and subscribe.